memberikan sepenuh perhatian kami kepada pelajaran ini. Tuhan yang memberkati dan membantu kami untuk memahami ini. Biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Juga menjaga talian internet kami sehingga pelajaran ini dapat disempurnakan sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. So, Jen yang akan tolong saya lah untuk kasih play ini slide. Hari ini kalau kita nampak di sini pelajaran yang ketiga sudah. Siapa yang daripada pelajaran pertama sudah bersama-sama dengan Minggu Doa Beli, angkat tangan. Segini aja saya nampak tuh. Kalau yang tidak apa kasih klik yang ini lah tuh. Apa tuh yang ada hayu begini. Oke, tahniah kepada kamu semua. So pelajaran yang ketiga ini pun seronok juga. Saya baca tadi, dia bilang di sini tajuk dia ialah menerobos halangan budaya. Oke. Apa yang Anti boleh kasih bagi kamu gambaran hari ini kita punya pelajaran ini yang ditulis oleh Dr. Cliff Samirudin. Oke. Dia punya fokus adalah tentang populasi Hindu. Oke. Pelajaran ini adalah membantu kita untuk memahami budaya ataupun satu agama yang berbeza dengan Kristen. Bukan lagi sedikit beza dia, ada jauh juga berbeza, tapi ada juga persamaan dia, yaitu agama Hindu. Oke. So siapa di sini yang tahu siapa yang mengamalkan agama Hindu? Boleh buka mic untuk cakap. India. India. Sebenarnya bukan orang India saja itu. Ada lagi bangsa-bangsa yang lain macam di Nepal, tapi kebanyakannya yang kalau kita nampak itulah itu orang India lah kan. Kebanyakan mereka. Dan mungkin ada juga di antara kamu di sini yang ada ramai kawan berbangsa India. Adakah? Jangan bilang si siapa nama tuh yang sana di kedai itu Gulam sayang kamu itu sejak kawan kamu India. Kalau si Gulam ini dia bukan Hindu, dia bukan Hindu, dia Muslim, Islam. Oke, so mungkin ada di sini yang ada kawan India tapi mungkin derang bukan Hindu. Saya ada satu orang kawan. Saya belum pernah jumpa dia lagi. Kami selalu bercakap di telepon saja. Di apa nama tuh? Telegram, bukan Telegram. Messenger. Ya, dia orang Delhi. Dia adalah seorang Hindu. Jadi kalau dibandingkan Hindu dengan dia punya penurutan agama dengan saya rasa tidak sama. Maksud saya sangat jauh. Macam dia kan kalau orang Hindu nih yang betul-betul Hindu, mereka adalah vegetarian. Tidak makan daging. Telur pun tidak makan, apa sajalah yang sumber daripada daging dan tidak makan. Oke, jadi hari ini kita berpeluang untuk melihat potensi macam mana untuk kita mendekati, dia bilang di sini orang Asia Selatan. Macam India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka dan lain-lain. Yang penting kamu tahu Asia Selatan. Selatan ini di bagian bawah kan, bukan yang di atas. Oke. Alamak, sekejap sekejap. Oke. Kita punya teks utama dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Oke, saya baca dulu di sini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu,
tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Oke, dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Baiklah, kalau saya percaya kalau kamu betul-betul melihat kepada kita punya pelajaran hari ini, mungkin ada yang sudah membacakan, kamu pun rasa bilang, macam mana mau bergaul dengan orang-orang India, orang-orang Hindu. Kamu jangan risaulah, sebenarnya mereka pun macam kita juga tuh, manusia biasa juga, tidak juga yang berbeza sangat. Macam saya, kalau dari segi kalau macam bergaul dengan orang-orang Hindu kan dia sebenarnya sangat bagus, cuma ada beberapa perkara yang mungkin kita belum tahu apa sensitifnya derang ini, apa yang membuatkan mereka rasa tercabar, apa yang mereka rasa lainlah dia ini, saya tidak suka lah. Jadi hari ini kita berpeluang untuk melihat di sini bagaimana supaya kita boleh berkongsi firman Tuhan ataupun tentang Yesus kepada mereka. Sangat susah mendekati di sini. Dia bilang di sini kebanyakan orang Asia Selatan dia bilang adalah Hindu dan mempunyai akar umbi di benua India. Oke, perkataan Hindu, kalau ada yang tidak tahu, sebenarnya ia dicipta oleh Empire British pada abad ke-19. Abad ke-19, lama sudah kan? Oke, dan ini perkataan Hindu ini dia menggambarkan amalan agama majority di India. Nah, jadi lebih kurang dalam ini ikut Wikipedia, saya pun tidak tahu macam mana mau sebut sebenarnya, dalam 1,2 billion orang Hindu di seluruh dunia. Oke, lebih kurang dalam 15% daripada kita punya populasi dunia. Belum lagi lah sampai 30% lah. Tapi 1,2 billion tuh sangat ramai. Sangat ramai sudah. Bayangkanlah ini 1,2 billion ini kan semua Hindu kan. Kalau mereka tidak mengenal Tuhan kan, semuanya tidak dapat bersama dengan kita pulang ke surga. Kan, betapa sedih. Oke, pas itu dia bilang di sini lagi, ini untuk kita punya apalah apa nama pengetahuan. Nah sudah bahas jen-jen nih. Mami tidak tahu mau urus nih. Oke. Siapa? Oke, apa itu agama Hindu? Kamu tahu apa itu agama Hindu? Yang saya tahu kan agama Hindu ini dia banyak Tuhan. Lepas tuh bukan satu dia Tuhan derang nih kalau agama Hindu nih. Pas tuh derang ini kalau yang betul-betul Hindu lah, derang lebih kepada makanan derang pun kan semua yang berdasarkan vegetarian. Lepas itu derang ada banyak perayaan. Salah satu daripada perayaan derang tuh yang holy, apa dibilang tuh perayaan holy itu yang pesta warna itu. Itu salah satu. Dan derang juga nih ada lagi sembahyang derang tuh yang berjalan sebanyak sejauh 50 meter. Dia ada tempat yang derang panggil Syamkatu. Itu yang sedikit sebanyak lah saya tahu. Derang berjalan nih kan bukan waktu siang, waktu malam buta. Dan ada yang pakai kasut, ada yang tidak pakai kasut. So itu kira macam pengorbanan lah derang tuh. Adalah tuh dia punya sebab kenapa mereka buat macam begitu. Oke, so kejap nanti kasih naik dulu sedikit slide. Belum lagi saya berapa pandai bani. Kejap. Oke. Dan alright, perbedaan ringkas antara Adventist dengan Hindusme daripada segi nilai. Ada 4 di sini yang kena kasih share dengan kita dalam pelajaran. Nilai keluarga, kehidupan spiritual. Kamu tahu apa itu spiritual? Kita punya dari segi kita punya kerohanian lah. Dan keselamatan, kemudian kehidupan pengabadian.
Oke, ini adalah 4 prinsip sebenarnya orang-orang Hindu pegang. Tapi ada juga persamaan dia dengan kita punya budaya. Cuma sistem dia itu ada berbeza sedikit. Jadi mari kita sama-sama belajar hari ini. Oke. Sebenarnya dia bilang dalam kita punya pelajaran hari ini, Adventist dengan Hindu ini dia punya nilai keluarga hampir sama. Oke. Kalau Kristen dengan Hindu ini, dia bilang di sini tidak menjamin adakah kita punya nilai keluarga itu kukuh. Kalau kita bilang saya Kristen sudah, saya punya keluarga sentiasa bahagia. So orang Hindu ini derang pun tidak juga menganggap yang saya punya keluarga bagus-bagus sebab saya seorang yang Hindu, saya beragama Hindu, tidak. Oke. Dan dia bilang sini kalau orang Hindu ini dia suka menunjukkan nilai keluarga dia lebih bagus daripada Kristen. Tapi sebenarnya apa yang orang Hindu kasih tunjuk di sana dalam keluarga dia ini kan adalah dia punya macam, kalau kita dalam keluarga kita adalah ibu, bapak, tapi yang paling besar pengaruh dalam keluarga adalah ayah kan. Nah, jadi kalau ajaran Hindu nih, ketua keluarga itu adalah bapak, peranan dia sangat penting. Nah, sebab kalau bapak adalah pemimpin keluarga, dia bilang. Jadi derang di sini ada perkataan yang dia bilang sini melaksanakan yagna. Nanti kamu boleh tanya kawan-kawan ataupun boleh Google sendiri. Oke, melaksanakan yagna yaitu ritual untuk memperolehi berkat daripada dewa-dewa. Kita tidak ada macam itu kan. Ini macam ritual ini macam yang adalah derang punya acara tuh. Nah, kita tiada yang macam mau bakar bunga lah, mau kasih sedia ada banyak tuh, dia yang ada tuh, ada macam ada kunyit lah, ada lagi yang macam ada beras lah, lepas itu ada yang punya patung yang ada tangan begini lah, ada macam-macam. Kayak kita tidak ada begitu sebab Tuhan kita satu saja. Cuma yang bersama dia di sana ayah ataupun dalam keluarga itulah yang membawa keluarga kita ini untuk semua itu anak-anak, suami dan istri, anak-anak untuk kebaktian ataupun acara-acara keagamaan macam begini. Seorang Kristen pun begitu juga kan. Dia bilang selain daripada itu dia bilang orang Hindu nih, Hindu nih dia mengharapkan wanita dan lelaki ini dia mematuhi kode tingkah laku yang ketat dalam susah lah mami mau kasih bacaan macam mana mau kasih jalan nih. Kejap kamu saya tidak biasa bani laptop isi turun begini kah si naik atas kalau apa ini. Oke. Ada aja di atas ini. Oke, so mana sudah tadi itu? Siapa? Begini akan ikut orang kita. Oke. So artinya kan, semua derang punya ahli keluarga, ndak kira lah lelaki kah, perempuan kah, dia bilang di sini kan, derang ada kode tingkah laku yang ketat. Saya pun tidak tahu macam mana kode dan tingkah laku yang ketat, tetapi di sini dia bilang dia serupa macam kita punya ajaran Alkitab juga. Kan Tuhan mengharapkan ketua keluarga bapak ini harus memimpin keluarga dalam ibadah. Jadi adakah di sini yang kamu rasakan belia yang ada di sini? Kamu nampak adakah kamu punya bapak yang masih ada bapak lah kan? Selalu membawa kamu dalam worship. Kalau dalam keluarga saya sendiri biasanya saya lah yang akan bawa worship daripada dulu lagi. Waktu masih ada husband saya lagi, memang saya yang selalu memimpin dalam kebaktian, saya yang selalu bawa.
Gitu. Jadi mungkin dalam keluarga kamu pun ada macam begitu. Bukan bapak yang membawa, tetapi mama. Oke? Okay? So kalau yang dalam ini Hindu nih, derang sangat ketat. Dan derang kalau yang betul-betul yang setia kan, itulah bapak yang sebagai ketua keluarga itu yang akan membawa keluarga untuk menjalankan acara keagamaan gitu. Oke, satu lagi dia bilang di sini persamaan Hindu dengan Adventist ini adalah penghormatan terhadap kemanusiaan dan juga mengajar untuk menghormati ibu bapak. Oke, yang saya punya kawan tuh kan, dia punya mama masih ada lagi, bapak dia pun masih ada lagi, dan dia ada 3 orang, dia ada 4 orang adik-beradik, 2 perempuan 2 lelaki. Dia orang sangat menghormati itu ibu bapak. Jadi dia orang ada rumah, bayangkan rumah dia orang tua 4 tingkat, semua adik-beradik tinggal di situ. Dan oleh karena mama dia sama bapak ini sudah lanjut usia, lepas itu ada sedikit lah masalah kesehatan kan, adik-beradik ini kan berganti-ganti dia orang menjaga, berganti-ganti. Hari ini macam contoh lah kan, minggu ini appointment bapak dia yang akan bawa. Oke, next lagi mungkin dia punya abang lagi, begitulah. So dia orang betul-betul yang jenis yang bukan macam kita lah. Kadang-kadang haturang sejang tengok mama bapak, yang lain tiap peduli, bukan tiap peduli, terlalu mengutamakan itu kerja, tapi yang tidak. Oke, ini yang betul-betul Hindu yang saya tengok. Saya nampak juga mama dia sama bapak dia kan, dia jalankan itu acara, ada macam kolam besar begini, pas itu dia ada itu macam bot-bot gitu, yang dalam dia tuh ada bunga teratai, ada pisang, ada oren, macam-macam lah. Pas itu kan dia ada mau kasih lakat yang di sini tuh, saya tidak tahu apa sudah nama. Lepas sembayangkan warna kuning, warna merah, acara dia yang begitu. Oke, tapi itu semua adalah orang yang betul-betul setia lah dalam yang apa. So itulah yang sebenarnya persamaan dengan Adventist yang sejati. Begitu kan? Oke. Next ialah kehidupan spiritual di sini. Ramai orang Kristen kadang-kadang menganggap ini orang Hindu ini, dia orang tuh semua menyembah berhala. Oke, sebenarnya bukan juga begitulah, dia bilang di sini. Dia bilang walaupun kebanyakan orang Hindu boleh digolongkan sebagai penyembah berhala, ada juga yang tidak menyembah berhala, dia bilang. Mungkin ada satu saja. Dia orang punya berhala kan sebenarnya lebih daripada 100. Banyak. Nah, kalau kamu nampak yang ular tuh pun dia orang punya dewa juga itu. Yang banyak tangan tuh pun dewa juga, ada dewa Siva, ada macam-macam lah nama dia, dan muka dia orang buruk-buruk mati. Nah, muka itu kan lawak itu dewa dia orang tuh. Ada yang paling lawak ya Ratna. Nah, itu dewa cinta tuh dia bilang. Oke, okay? So satu lagi dia bilang di sini, kalau orang Hindu kita mesti mau memahami ya, supaya kita senang, supaya tidak ada yang bilang orang Hindu ini dia orang ini banyak apa susah lah mau pergi cerita tentang Tuhan sama orang, tidak. Kalau ngam cara kita sebenarnya boleh. Oke, okay? So inilah yang kita akan belajar hari ini. Dia bilang orang Hindu ini dia banyak dia punya ritual yang asing, dia bilang. Mungkin kita pun tidak paham, tapi apa yang sama mengenai dengan ritual ini, amalan orang Kristen daripada perspektif orang Hindu, ialah kita ini walaupun berbeza agama dan budaya, dia bilang, tapi satu yang apa sebenarnya dekatkan adalah kita menyembah Tuhan dengan cara yang sama juga. Maksudnya kita menyembah Tuhan itu dengan budaya kita yang sendiri. Maksudnya macam yang sekarang kita buatlah. Oke, jadi orang Hindu ini pun sebenarnya cuma dia orang menyembah dan punya berhala saja. Oke, jadi saya harap kamu boleh memahami di sana. Jangan kamu anggap
ini orang Hindu kalau dia orang berdoa kan bukan alang-alang juga. Sebenarnya mereka adalah orang yang sangat setia kepada dia orang punya agama. Cuma tidak mengenal Tuhan. Nah, dia orang tidak terbuka untuk mengenal Tuhan lagi. Oke. Kita teruskan lagi, nanti kasih terang lagi yang Nina tentang keselamatan. Oh, ini keselamatan, siapa yang tidak mau selamatkan? Derang ada satu lagi perkataan yang dia bilang sini, mencapai moksa. Kayak moksa ataupun keselamatan. Kamu tanya kawan-kawan kamu yang beragama Hindu. Apa itu moksa? Kayak macam mana supaya kamu boleh macam mana kamu mencapai moksa? Dia bilang di sini kan dia ada asas untuk moksa. Sebab orang Hindu ini jarang percayakan ada kematian, ada penjelmaan selepas kematian. Contoh, kalaulah kita hari ini meninggalkan, kemudian tiba-tiba nanti suatu masa lain di kehidupan yang lain, mungkin kita bukan lagi Philomena yang sekarang, mungkin Philomena yang bentuk yang lain sudah. Oke, itu penjelmaan semula. Oke, dia bilang sini sama ada dalam kehidupan ini ataupun dalam penjelmaan semula yang lain adalah tanggung jawab individu untuk mencapai puncaknya dalam kehidupan bersama Tuhan yang pribadi. Oke, kalau Hindu pula moksa ataupun keselamatan ini apabila kalau macam dia berhenti wujud untuk menjadi sesuatu yang lain dengan reality yang kekal di sini. Maksud dia kalau dia sudah meninggalkan, tidak lagi jadi kupu-kupu kah, tidak lagi jadi ikan kah. Itu sebab kenapa orang Hindu dia orang tidak makan daging. Tidak mau makan daging sebab nanti dia orang takut termakan, dia orang punya itu kaum keluarga yang sudah meninggal. Gitu. Oke, itu yang dia orang kasih tahu lah. Alright. Tapi dia bilang orang Hindu kan ramai juga yang bergelut dengan keyakinan terhadap ini moksa ataupun keselamatan. Jadi bukan semua nih orang Hindu nih yakin dengan orang punya penurutan. Nah, ada juga yang betul kasih buat nih macam begitu. Oke, next ialah kehidupan pengabadian. Ini kehidupan pengabadian ini, nah, saya pun susah sedikit mau paham, tapi sini saya baca. Dia bilang agama Kristen dan juga Hindu ini menggalakkan pengabadian sepenuhnya kepada Tuhan. Itu kamu pahamkan. Kalau kita seorang Kristen yang masih lagi hari ini kita bilang saya mau pergi gereja, tapi nanti sahabat depan saya malas sudah mau pergi gereja, itu belum cukup lagi pengabadian kita tuh. Kalau hari ini bilang saya mau bagi persepuluhan setiap hari Sabat kamu bilang kan saya mau bagi 10 ringgit. 10 ringgit mungkin adalah yang mampu kan, tapi mungkin ada yang mampu. Tapi next Sabat kan kau lupa sudah mau bagi itu, kau punya promise itu. Jadi itu adalah satu yang bilang bukan pengabadian sudah. Oke, jadi orang Hindu pun macam tuh. Komitmen dia orang untuk mengabdi kepada Tuhan itu adalah sama macam orang-orang Adventist juga. Oke. Apakah manfaat pengabadian itu bagi dia orang? Kalau pengabadian ini dia bilang di sini kan, dalam Hinduism pengabadian dia dijangka untuk mengambil bagian dalam kita punya latihan rohani seharian. Macam contoh, kita setiap hari bangun pagi, kita berdoa, terlebih dahulu menyerahkan semua kita punya ucapan syukur dengan Tuhan kan. Jadi orang Hindu pun begitu. Kadang ada yang sembahyang pagi-pagi saja. Tapi ada yang orang Hindu ini mereka mengadakan dia punya acara keagamaan di waktu pagi, lepas itu di waktu petang juga. Saya pernah tinggal bersebelahan dengan jiran orang Hindu. Oke, dua-dua adalah India daripada Semenanjung. Dia punya suami itu askar.
Pagi-pagi saya pening sudah dengan itu bau derang punya colok itu. Nanti petang lagi pun sama juga. Beras sapa-sapa. Jadi itu artinya ada yang sembahyang pagi dan petang. Ada yang sembahyang 1 kali sejak pagi. Ada yang punya acara tuh. Kan kamu biasa nampak yang bakar api begini pusing-pusing tuh kan. Pas tuh ada merah-merah sini kuning-kuning putih. Itu artinya adalah orang Hindu yang sembahyang gitu. Oke, jadi ngomong kenapa tuh kena tahil-tahil dahi dia tuh. Nah, itu sebenarnya dia orang sudah berdoa. Nah, begitu. Oke, jadi macam kita macam mana? Adakah kita sembahyang pagi saja? Tidak kan? Kita orang-orang Advent pun macam tuh. Kita harus selalu kita dalam penyembahan kita pun sebenarnya mesti sistematik. Jangan pagi-pagi terus bangun apa dia bilang Jen kemarin tuh. Terus kita lupa untuk mendahulukan Tuhan. Dia pun pernah kan. So anti pun pernah juga begitu. Tapi kita boleh memperbaiki setiap hari. Oke. Next slide. Lama sudah kita nih. Pukul berapa kita habis? Pukul 9:30 kan? Oke. So dalam Yesaya 40 ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Oke, ini saya baca dulu. Apakah hubungan Tuhan dengan ini dibilang membina jembatan di sini? Oke. Tuhan dia punya misi kepada kita semua. Kita ini adalah bangsa-bangsa kan bergantung kepada kekuasaan Tuhan. Tanpa mengira siapapun kita. Kau Hindu kah, kau Kristen kah, kau Islam kah. Tapi hari ini kita punya pelajaran fokus kepada orang berbangsa Hindu. Oke. Kita sama ada kita mengakui ataupun tidak dibilang bahwa semua bangsa di seluruh dunia ini Tuhan anggap kita ini macam setitik air dalam timba. Kalau setitik air dalam timba tuh besar begini kan, air setitik tuh sedikit ke banyak. 1 titik air dalam timba tuh sedikit ke banyak. Siapa yang Banyak. 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 Sedikit kan. Nah, kecil saja. Oke. Kecil saja Tuhan menganggap kita tuh. Artinya kan tidak ada yang terlepas dari pandangan dia. So, dia bilang di sini yang kamu nampak tadi dalam Yesaya 15 itu, sesungguhnya dia bilang bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Oke. Jadi di sini bilang untuk agama di dunia ini terutamanya Hinduism, dia bilang boleh dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang terdapat di dalam perjanjian lama. Untuk menjelaskan ini kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan Hinduism. Oke. So dengan mengambil kira dia bilang bahwa bukan semua kajian mendalam mengenai Hinduism ini, tetapi bangsa-bangsa zaman dahulu terdapat lebih daripada sekadar pengakuan bahwa Tuhan itu adalah raja. Kalau kita rajin baca Bible kan, nanti ini bukan juga rajin sangat, bolehlah baca sikit-sikit. Kita tahu juga macam mana satu yang kita boleh tengok adalah macam mana perjalanan Musa bersama dengan bangsa Israel waktu mereka keluar daripada Mesir kan mau pergi kanan. Adakah mereka di sana ini yang bangsa ini senang untuk mereka kawal? Senang untuk dia didik? Tidak kan? Banyak dia orang punya rungutan. Oke? Okay? So tapi Tuhan, next slide Jen. Oke, macam dalam Kejadian 12 ayat 3 ini dia bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, jadi kita ini yang ada dalam ini sekarang Zoom meeting,
kita sebenarnya adalah jambatan, jambatan orang, anak-anak Tuhan yang dipanggil sebagai jambatan untuk kita sampai firman Tuhan itu sampai kepada orang-orang Hindu di seluruh dunia. Jadi kita harus bersedia. Jadi jangan bilang apalah fungsi saya di dunia ini. Kita ini sebagai sebenarnya jambatan kepada mereka. Di mana kita bermula? Next slide, Jen. Di mana kita bermula? Di Kota Belud, di Gaur, di Zoom ini? Di rumah. Dari Betul. sekarang. Dimanapun kita ada, sekarang kita tengok. Siapa kita punya sahabat? Adakah orang-orang Hindu? Orang-orang Hindu kita tahu sudah kan, mereka ini sebenarnya sangat setia kepada agama mereka. Sangat setia kepada agama mereka, tetapi mereka tidak mau sebenarnya bergaul dengan orang Kristen, sebab bukan apa? Derang tidak mau nanti derang ada kecelaruan kepercayaan, takut nanti jadi satu isu yang besar dalam keluarga, sebab derang kan keluarga yang dalam family kan derang sangat rapat. Jadi kalau macam satu orang contohlah andakan terpikat untuk mau masuk Adventist ke Kristen, sangat susah. Ada kan yang sampai kena bunuh tuh, ada pernah dengar itu cerita yang viral juga itu cerita tuh dulu. Dia masuk Kristen kan, dia seorang wanita India tuh yang sampai dia dibunuh kan. Jadi ingatlah, kalau derang nih takut sangat yang begitu. Tapi kita ada cara lah macam mana untuk bermula. Dia bilang di sini, kalau setiap kumpulan ataupun etnik ini kan, ada dia punya cara hospitality dia tersendiri. Dan macam contoh kalau orang dusun kalau ada tetamu kita datang pergi rumah, kalau yang di dulu biasanya dia akan suruh apa? Nah, apa yang suruh tuh? Bahar begini kan. Bilang kasih suruh. Tapi kita orang SD bukan kita mau suruh itu. Kita adalah cara kita kan. Mungkin kita akan jemput mereka makan. Kalau datang tengah hari, kita bawa mereka sama-sama makan tengah hari. Tapi apa nilai yang sebenarnya yang kita mau tunjukkan di sana adalah satu sosial di mana mereka rasa diperakui, dikasihi. Kalau contohlah, kamu datang pergi tempat kawan kamu, pas tuh mama dia limpaskan tidak senyum pun sama kamu, macam mana perasaan kamu? Mesti next time kan, kenapa mama kamu tuh, dia tidak suka kah tuh saya datang, kamu akan rasa begitu kan? Jadi itulah sebabnya kita mesti ada itu, wajib dalam diri kita ada cara macam mana ramah, macam mana kita boleh melayan tetamu dengan baik. Jadi orang-orang Hindu kita pun boleh bergaul dengan mereka dengan cara yang itu. Janganlah bilang hitam betul kau ini, kan ada yang selalu di sekolah itu kan menangis karena ejek hitam muka. Tidak bolehlah begitu kan. Kalau kita ada target sudah, ini orang-orang Hindu, mereka ini ada peluang. Tuhan sayang juga dia orang. Macam juga bangsa-bangsa Israel itu, Tuhan bawa dipimpin oleh Musa kan keluar pada perhambaan. So mereka ini pun begini juga. Ada yang sangat setia dalam ibadat dia, tapi salah. Bukan dengan Tuhan kan. Jadi kita tidak bilang, kau salah nih beribadat nih. Kau sembahyang sepatu sama Jesus, bukan sama kau punya patung-patung berhala nih. Salah sudah cara kita bercakap begitu. Tidak ngam kan. Kalau kau kena cakap begitu, confirm memang kau tidak akan ikut itu orang kan. Jadi kita hari ini diajar macam mana hospitality kita yang bagus kepada orang-orang yang berlainan agama dengan kita. Bagi orang Hindu dia bilang melayan tetamu ataupun orang yang tidak dikenali itu adalah satu hospitality yang terbaik untuk tetamu, dan itu biasanya dia akan dapat berkat. Jadi untunglah kalau kita datang pergi rumah orang
India yang Hindu dan kasih makan kau. Jangan kau tolak. Kalau contoh dia kasih makan kau sayuran dia tahu apa? Sebab orang Hindu yang tidak makan daging jadi kita jangan risau. Semua vegetarian tuh. Cuma masakan dia mungkin kau tidak biasa. Jangan kau tolak. Sebab bila kau tolak mereka akan rasa sangat sedih. Jadi bila kau sudah ada timbulkan kesedihan kepada mereka, itu sudah ada gap sudah. Kita mau menjadi jembatan, mestilah kita belajar. Oh, macam mana cara makannya? Ini dari apa nih karena buat? Pandailah kau tanya begitu kan? Dan kau talan-talan saja. Sekarang kau biasanya dia orang adalah semua vegetarian. Jadi kita tidak perlu risau, oke? Okay? Alright, seterusnya memahami orang Hindu. Siapa yang di sini yang paham orang Hindu ini macam mana? Jangan kau kasih tinggal sama derang, kau sumbali ayam depan derang. Itu tidak menghormati itu. Derang chefnya yang kawan saya tuh kan, bila dia nampak, iya, apa kau makan tuh? Dia tanya sama saya. Saya cakap kan chicken, terus dia gini. Geli. Nah, geli dia tuh. Kalau macam yang benda-benda begitu. Derang sangat kasihan itu benda, derang tidak boleh, habis bukan makanan derang kan. Derang bilang itu satu yang dosa, yang membunuh itu hidupan yang begitu. Oke? Oke, ada lagi di sini dia bilang pandangan dunia Hindu menghalang orang Hindu pada bergaul dengan orang Kristen. Ini yang paling susah. Jarang kamu nampak kalau kamu terpigih di luar negara lain kali. Let's say lah kamu terpigi India. Orang India sebenarnya mereka ini punya pemikiran kan orang Kristen ini tidak sama dengan mereka. Oke? Dia bilang di sini, tengok. Saya mau kamu paham nih, nah. Siapa yang pernah dengar tentang itu perkataan discipleship, pemuridan itu? Oke, saya baca Nina. Dia bilang, oke, orang Hindu, kenapa dia orang ini tidak suka bergaul dengan orang Kristen? Dia orang takut perkara ataupun perbualan, perkataan ataupun apa saja yang kita punya perbualan itu boleh mencabar dia orang punya pandangan duniawi atau dunia mereka. Oke, contoh dia bilang sini, bagi mereka ini orang Hindu kan, kalau contoh lah kau mau cerita pasal keselamatan sama dia kan, itu kadang-kadang bagi mereka ancaman, satu ancaman yang memberikan keraguan kepada mereka. Sini dia bilang ada juga tulisan Ellen G. White di sini dia cakap apa? Ellen G. White membuka jalan untuk berhubung dengan orang Hindu tanpa mengancam. Oke, jadi kita kadang-kadang hati-hati apa yang kita cakap. Jangan kita cakap yang kita rasa betul sudah cara kita bercakap, tapi kita belum memahami sebenarnya betul-betul ini orang-orang Hindu kan. Jadi kita tersalah kita punya term penggunaan perkataan. Oke, ada lagi di sini dia bilang kita boleh menggunakan kaidah Kristus seperti yang diterangkan dengan ringkas dalam Ministry of Healing 1905 halaman 143. Kalau kamu ada buku ini kamu boleh pergi tengok itu. Saya mau beli nih buku ini Ministry of Healing. Saya rasa ada sudah yang ada atau kalau Rano ada ini buku. Dia bilang di sini kaidah yang telah diuji dan terbukti berkesan di kalangan orang Hindu. Ketika orang Hindu bergaul dengan orang Adventist, kita tengok di sini ya. Ini yang sudah kena tulisnya. Pandangan dunia mereka terganggu. Oke. Satu orang lagi nama di sini, Herbert mencatat bahwa pendedahan kepada pandangan dunia lain adalah salah satu cara untuk transformasi pandangan dunia.
dia menulis bahwa seseorang melangkah ke dalam pandangan dunia yang lain. Mereka dapat melihat dan kekuatan kelemahannya. Oke, di sini yang saya boleh paham, kasih explain sama kamu. Bila kita memahami dunia orang Hindu kan, kita boleh melihat macam mana cara supaya kita boleh mengungsikan tentang Yesus kepada mereka. Apabila kita nampak, oh, diorang ini sangat setia kepada Tuhan mereka. Jadi kita boleh bercerita, mungkin janganlah kita cakap bilang, kau mesti mau kena baptis dulu untuk mau ikut pergi surga. Kita boleh ceritakanlah, bilang kan, saya sangat kasih tau lah, puji dulu dia, bilang, oh, bilang begini pula cara kamu menyembah Tuhan kamu, sangat apa itu sistematik cara kamu berdoa. Nah, kamu mesti mau bagi yang macam kamu memahami kan. Nah, jadi bilang kan hampir sama macam saya punya agama juga bilang. Cuma kami punya acara penyembahan bilang sangat simpel. Kamu mesti mau dirang nampak, oh simpel macam mana, dirang pun akan ada itu keinginan mau mengetahui. Jangan dirang rasa terancam. Oke, bila kita melihat kepada kita paham sudah cara orang-orang Hindu ini berbakti kepada dia orang punya dewa-dewa kan, kita dapat melihatlah mana kekuatan, mana kelemahan dia. Oke, jadi mulalah kita menggoogle supaya kita pun boleh masuk macam mana apa namanya nih, berkongsi kepada mereka. Oke, ada satu lagi di mana kita boleh bermula, dia bilang di sini, kalau menjadi seorang murid ini, dia bilang paling penting menjadi seorang murid adalah satu perjalanan yang sebenar. Maksudnya kita mau siapa di sini yang paham tentang apa perkataan murid ini? Murid ini maksudnya kita ada cikgu, kita ada guru kan. Murid ini artinya kita belajar daripada kalau macam sekolah daripada yang kindergarten lagi. Tapi sebenarnya menjadi seorang murid ini daripada baby lagi. Okay? Kalau kita tidak mau menjadi seorang murid dalam Yesus, macam sekarang kan pemuridan itu, okay, kita tidak dapat mengalami satu sejarah perjalanan bersama dengan Tuhan yang sebenar. Kita belajar lagi sana sudah umur kita mau 60 tahun sudah. Nah, jadi kita tidak ada satu pengalaman menjadi murid Yesus yang sebenar macam mana. Jadi sekarang kita masih macam kamu masih lagi belia kan? Ambillah satu pengalaman. Sedialah kamu bilang, Yesus saya mau menjadi murid kau. Nah, Yesus itu adalah guru kita. Oke, jadi kalau di sini dia bilang kepunyaan sebelum menjadi. Dia merujuk kepada kalau orang Hindu, sebelum orang Hindu menerima Yesus Kristus sebagai dia orang punya juru selamat pribadi kan, banyak model pemuridan. Oke, yang mengandaikan bahwa kalau dia mau menerima Yesus, dia mesti mau ada itu disiplin dulu. Disiplin dia apa? Banyak kan kalau kita. Satu, dari segi kita punya tingkah laku. Nah, mesti mau ada disiplin. Kalau dulu mau bangun sejak terus buat kerja. Tidak worship. Ataupun kita sudah bilang saya mau ubah. Saya punya sifat yang pemarah. Contoh. Tapi kita tidak ada disiplin untuk hari-hari praktis. Kita belum boleh jadi lagi murid Yesus itu. Oke? So, untuk sini dia bilang, apa yang benar yang discipleship berasal pada kata muridah. Oke, kebanyakan orang Hindu dia orang sebenarnya tidak tahu ini tentang apa-apa sebenarnya Kristen.
ataupun dia orang tidak paham lagi sebenarnya budaya Kristen. Oke, dalam beberapa cara dia bilang ataupun budaya dan pandangan dunia Hindu sepenuhnya dia tidak seiring dengan doktrin Kristen. Oke. Jadi oleh itu adalah perlu untuk kita mempertimbangkan bahwa pemuridan bermula sebelum lagi orang-orang Hindu ini menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi tidak semestinya lah melalui pembaptisan. Oke, kalau di sini dalam kita punya pelajaran dia bilang kita bermula dengan persahabatan dulu. Janganlah kau bilang saya malas dia mau kawan orang Hindi nih, utong kopi kilok. Memang betul kalau orang India sejakan sungguh macam-macam bauan itu, tapi saya tidak tahu lah itu orang Hindu kah ataupun macam mana. Nah, tapi janganlah karena itu kan terus kita rasa temolah saya mau pilih lah kalau orang Buddha, adalah saya mau orang Hindu, nah, tidak boleh. Sebagai apa kita mesti mau jadi murid Yesus juga dulu. Oke, so pemuridan itu sangat penting. Jadi orang-orang Hindu ini kita boleh mulakan dengan tunjukkan apa yang kau sudah belajar. Nah, dia akan nampak, dia akan melalui pengalaman jadi murid kan, nah, itu lebih senang. Sampailah nanti dia akan sendiri mau mengikut kita dalam apa nama kita punya kepercayaan. Nah, jadi maksudnya dia pun mau nanti dibaptiskan. Jadi pertama kita ingat kita sendiri mesti jadi murid dulu, kita tunjukkan kepada mereka, nanti dia orang sendiri akan pandai apa nama terpengaruh dengan kita. Oke, itu yang paling penting. Oke, apa perkara yang perlu dilakukan dan dielakkan? Dia bilang di sini dalam Adventisme ada banyak istilah yang digunakan untuk menyampaikan ataupun menggambarkan penginjilan di kalangan kumpulan orang yang belum lagi dijangkau. Nah, macam ini semalam kita belajar Buddha, hari ini Hindu. Oke. Jadi ini istilah ini diambil daripada denominasi Kristen yang lain. Oke. Tapi dia bilang yang malang dia bilang daripada beberapa istilah ini telah dipenuhi dengan prejudis. Lepas tu rasa superiority ini maksud dia kita lebih mengutamakan certain thing. Kemudian kekejaman atas nama Yesus Kristus. Oke, di bawah ini dia bilang ada beberapa lagi istilah yang biasa digunakan yang perlu kita ambil kira dalam interaksi dengan orang Hindu. Oke, Jen kalau next slide apa? Nanti kita berdoa untuk itu. Cap lagi kita mau habis. Oke. Satu, pertama yang kita akan pikirkan di sini dia bilang makna pertukaran agama. Nggak boleh juga kita terus mau bawa kawan kita yang Hindu itu kan, oke lah, kau ikutlah saya punya agama, sebab agama saya saja yang boleh masuk surga. Ini orang Hindu nih semua masuk neraka. Nggak boleh juga kita macam begitu cakap. Oke? Jadi kita mesti mau macam saya pun kan susah betul saya mau kasih terang apa yang saya punya kepercayaan kepada kawan saya. Saya tidak tahu macam mana mau explain. Tapi pelajaran ini dia sudah yang saya baca sebentar tadi sudah bagikan saya satu gambaran. Pertama kita menjadi sahabat dia, kita memahami dulu dia orang punya kehidupan macam mana. Jadi di sana kita boleh menunjukkan kita mesti mau jadi murid Yesus dulu baru kita betul-betul boleh menunjukkan kehidupan Yesus kepada mereka. Jadi biar dia orang sendiri mengalami secara semula jadi ada pengalaman rohani daripada apa yang dia orang nampak pada kehidupan kita tuh sendiri. Sana dia orang akan mudah untuk didekati lagi. Oke, pas itu sikap terhadap pembaptisan. Nah,
Ini susah mau cakap. Kalau pembaptisan sejak baru kau bilang mau cakap tukar agama pun tidak sudah mau dengarkan. Oke, ini pembaptisan macam mana? Orang Hindu ini sebenarnya dia yang terbuka untuk belajar tentang Yesus Kristus juga. Tapi itulah mesti kita bukan terus bilang oke, kau mesti mau kena baptis dulu baru saya mau bagi kau apa itu bagi banyak lagi info ataupun banyak lagi yang saya akan ajar sama kau, kongsikan sama kau. Tidak, kau si tunjuk sama dia, jangan lo kau sebut-sebut pasal pembaptisan itu, sebab dia orang ini kan suka cerita tentang Yesus. Mungkin kita boleh kongsikan cerita-cerita macam mana Yesus kasih sembuh orang sakit kan, macam mana Yesus kasih halau usir itu roh jahat kan, daripada ada kan anak yang kerasukan begitu di sini. Oke. Ada lagi banyak lagi sebenarnya yang sini, tapi nanti kasih ringkas. Oke, pandangan yang salah tentang Kristen. Orang Hindu selalunya dia orang nih salah pandang, salah tafsiran tentang Kristen. Oke, dia orang paham Kristen ini dia bilang adalah agama orang Dalit ataupun Harijan. Saya tidak tahu apa ini. Boleh kita Google nanti. Nggak sempat anti Google. Inilah yang orang bilang kan, kesalahpahaman inilah yang sebenarnya banyak orang-orang Hindu nih dia orang misunderstood dengan cara Kristen yang memasuki komuniti Hindu di India, dia bilang. Oke, Kristen pada mulanya dia orang hanya sebenarnya dikaitkan dengan, kalau orang India ini dia ada kasta. Nah, ada kasta yang rendah, sederhana, tinggi, begitu. Dan dia orang tidak akan bergaul lah dengan kasta yang rendah. Kalau yang tinggi itu dia akan bergaul dengan orang-orang yang satu kasta dengan dia orang saja. Jadi kalau yang macam rendah-rendah ini macam yang contoh orang kaya, orang miskin, begitulah kalau dalam kita punya bangsa. Begitulah. Oke. Walaupun dia bilang ada banyak juga perubahan sudah yang berlakukan, tapi masih lagi ada itu persepsi yang wujud dalam pikiran derang. Derang masih menganggap pada bilang nih, derang sebenarnya mau kedamaian yang serupa dengan Kristus yang dalam kalangan orang Kristen. Oke, begitu. Dan ada juga keinginan begitu. Oke, tetapi derang takut juga persekitaran yang macam nanti kan, kalau derang mau ikut orang-orang Kristen ini kan, derang sebenarnya takut juga masalah yang akan menimpa kepada keluarga mereka lah. Sebab bukan kalau derang mau masuk Kristen, dia bilang sini, sebenarnya kan sangat besar dia punya ancaman kepada mereka sekeluarga. Malah bukan lagi satu keluarga yang macam kita punya keluarga asas saja, tapi juga kepada keluarga macam contoh kalau anti kan, nanti sudah kawin sudah kan, ada anak-anak sudah kan, sampai kepada anak-anak cucu pun kena juga. Oke, jadi itulah sebenarnya satu cabaran bagi dia orang juga. Oke, di sini dia bilang kita boleh sebenarnya mendekati mereka ini juga dengan cara berdoa untuk kesembuhan. Yang macam kalau ada kita punya sahabat yang sakit, yang orang yang beragama Hindu kan, kita boleh berdoa untuk mereka juga. Oke. Satu lagi, mungkin mau habis sudah kita nih. Kecapan tengok slide. Oke. Nanti akan berhenti pada mungkin jam 9 sedikit lah. Oke.
Nina, saya mau kasih share juga dengan kamu. Yang terakhir sudah saya rasa nih. Orang Hindu mereka percaya kepada mimpi, dia bilang. Sebab satu di sanalah mereka melalui mimpi mereka itu kan dia orang biasanya akan pergi macam jumpa tuh tabib. Kamu tahu kayak yang tukang tilik tuh. Saya mimpi macam begini, dia bilang. Coba kasih tahu saya apa ini mimpi bawa. Biasanya dia orang macam begitulah. Dan dia orang ini tertarik kepada misteri kehidupan. Dia orang juga percaya kepada itu yang apa nama orang bilang kerasukan itu. Itu inilah orang-orang Hindu nih kan banyak yang dia orang punya ritual-ritual untuk menghalang roh-roh jahat yang datang. Oke, jadi mungkin di sanalah kita boleh mengambil daripada apa yang kita tahu di sini, kita boleh mendekati mereka ataupun berkongsi kepada mereka bagaimana kita orang-orang Kristen pun kita ada juga ini yang gangguan ini, tapi kita boleh ceritakan kepada mereka bagaimana cerita-cerita yang kamu pernah dengar lah yang dalam Alkitab. Nah, ada kan yang roh jahat itu apa nama roh setan itu kan yang Tuhan halau tuh dia masuk dengan itu babi. Nah, babi itu gimana? Terjun pergi dalam laut. Itu salah satu cara yang kamu boleh kongsikan juga. Oke. Orang Hindu ini mereka sebenarnya mencari pemimpin agama untuk mendapatkan panduan untuk mimpi mereka. Jadi kau di sana boleh boleh juga kau berdoa untuk mereka. Oke, berdoa untuk mereka supaya apa yang dirang mimpi itu, apa yang dirang mimpi itu kan mungkin tidaklah bayang sampai menjadi kenyataan kepada dalam kehidupan dirang kan. Jadi mungkin contoh macam saya dulu lah, saya ada kawan, dia bangun sejak pagi kan, dia bukan orang India lah. Oke, dia sangat takut, dia nangis sebab dia mimpi begini. Oke, so apa yang nanti buat adalah nanti bawa dia berdoa sahaja. Oke, bagi keyakinan sama dia. Jadi kalau kamu jumpa kawan-kawan yang begini, dia sangat taksub dengan dia punya mimpi, kamu bawalah berdoa. Oke, bawa dia berdoa, mana tahu kan satu masa nanti dia akan sadar bahwa apa yang dia mimpi itu sebenarnya itulah panggilan Tuhan sama dia. Oke, ada rayuan di sini. Yesus mengasihi berapa tadi itu billion orang Hindu di dunia? 1 poin berapa? Ini anggaran saya nih 1,2 billion. Bukan di India saja, di seluruh dunia. Oke? Dan Yesus ataupun Tuhan sedang memanggil orang-orang macam kita ini untuk berkongsi kasih dengan orang-orang Hindu. Oke, apa mandat dia yang Tuhan bagi kepada kita sebagai seorang Adventist? Nah, kita harus berkongsi kabar baik, dia bilang, kepada seluruh dunia, termasuklah orang Hindu ini. Oke, apa Ellen G. White tulis dalam tulisan dia mencabar kita. Hari ini kamu dengar baik-baik. Dia bilang, tulisan Ellen G. White di sini, dia bilang, dia mencabar kita untuk melintasi halangan budaya dan bahasa untuk mencapai mereka yang lapar akan kebenaran. Kita boleh mula dengan doa. Mungkin kau belum ada lagi kawan siapapun yang berlainan agama. So, mas sekarang kamu punya kawan mungkin Kristen. Berdoalah supaya kamu jumpa orang itu. Oke? Kami mengajak Anda untuk mendaftar. Dia bilang, ini sebenarnya kalau kamu berminat dalam pelayanan, ada juga kita punya laman web untuk apa nama
pusat misi global agama-agama Asia Selatan. Nah, ini Asia Selatan tuh itulah yang daripada India, Nepal, Bangladesh. Nah, oke. Walaupun kita tidak paham, tapi mungkin kita boleh mencoba diri kita untuk mengikuti ini. Oke, langkah yang seterusnya dia bilang kita harus membina kepercayaan melalui kita punya persahabatan, tunjukkan simpati. Nah, lepas itu kita membantu keperluan mereka juga. Lepas itu melalui kita punya hubungan sosial dan rohani. Nah, inilah yang bilang tadi tuh, pemuridan berlaku. Pintu akan dibuka oleh golongan muda Adventist untuk berkongsi iman mereka dengan 1,2 bilion orang Hindu di dunia. Oke, adakah kamu orang bersedia kalau kamu mungkin terpanggil untuk misi ini? Angkat tangan yang bersedia. Anytime I will go. Nanti bersedia. Walaupun saya tidak paham Tamil, tapi komitmen yang Tuhan bagi di sini kita harus cakap I will go. Oke? Type lah satu kalau kamu orang bersetuju di sana di in call message. Saya mau tengok nanti. Ada type satu nih, nanti satu person lagi type saya dengan si Jol ini. Oke. Baru Anil yang setuju kah? Begitu. Kita harus mau dulu sebab Tuhan yang akan bagi kita jalan. Ya, begitulah Belia Marau. Ya, terbaik. Saya percaya Tuhan sudah membuka hati kamu juga. Jangan takut untuk berkongsi kepada orang-orang Hindu. Jadi sampai di sini sih yang nanti boleh kasih terang banyak sebenarnya nanti tidak dapat kasih jelas karena anti mau tengok begini tuh slide pun rabun mata. Jadi si Jenjen yang kasih apa nih? Doa di sini saya bacakan doa dia sebab nanti lepas ini Anti juga akan pimpin doa. Oke, mari kita berdoa dulu untuk ini sebelum penutupan nanti. Dia bilang sini doa kita Bapa Surgawi, kami mengucapkan terima kasih atas budaya dan tradisi yang kaya dari saudara dan saudari Hindu kami. Dan atas kesempatan untuk berkongsi kasih-Mu dengan mereka. Bimbing kami untuk mendekati mereka dengan kerendahan hati, hormat, dan kasih sayang yang tulus. Semoga perkataan dan tindakan kami mencerminkan rahmat-Mu. Dan semoga Roh Kudus-Mu mempersiapkan hati mereka untuk menerima harapan yang kami miliki dalam Yesus Kristus. Bantulah kami untuk membina jembatan pemahaman dan kepercayaan supaya kasih-Mu dapat menjangkau setiap sudut dunia ini. Dalam nama Yesus, amin. Oke, sampai sana saja. Terima kasih di atas perhatian kamu. Siapa yang mau sakitkan kepala, kamu sudah hari ini mengatakan, yes, setuju, I will go. Oke, satu sejak kunci yang pertama kamu mau buka ialah berdoa. Nah, berdoa dulu supaya kamu punya hati terbuka untuk orang-orang yang berlainan agama daripada kita, terutama Hindu. Terima kasih. Amin. Amen.